sholat, kemudian sampai terakhir jenazah ya. Itu semuanya saya lihat beberapa videonya, masih ada kekurangan gitu ya. Saya minta awalnya tuh minta teman-teman praktek gitu ya, bukan hanya mengambil video orang lain kemudian dibuat video, bukan begitu. Tapi eh, maksud saya itu teman-teman praktek langsung dengan guling gitu ya. Apalagi hanya dengan animasi-animasi. Kalau saya pribadi, kalau animasi tinggal comot gampang, tapi kan praktek aslinya itu loh yang agak berat gitu. Saya memberikan ilustrasi begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya melihat video atau mengopi video kemudian dibuat video di atas namakan teman-teman, itu namanya bukan praktek, itu namanya hanya membuat bahan materi gitu ya. Ya, saya di sini beberapa saya lihat ada yang sudah menggunakan guling. Ya begitu, saya tuh bermaksud bukan memberatkan teman-teman, sekali lagi bukan memberatkan, tapi saya pengen teman-teman tuh tahu ilmunya kemudian coba praktek gitu loh sambil membayangkan gitu. Kan kadang kita tuh ada beberapa orang yang cerita gitu. Saya tuh sadar mulai tobat tuh ketika sudah mengetahui jenazah gitu. Jadi ada orang-orang itu mengingat mati kemudian baru sadar gitu. Nah, saya di situ juga pengen menghadirkan ke teman-teman sebenarnya bahwa kita tuh suatu saat akan meninggal loh teman-teman, nggak akan hidup selama-lamanya gitu. Ya umur tidak ada yang tahu, siapapun itu nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kemarin alhamdulillah ada yang praktek kayak guling, itu saya senang sekali guling, bantal tuh namanya memaksimalkan yang ada gitu ya. Eh, Kemudian ada yang apa bukan menggunakan keranda keranda jenazah tapi menggunakan meja, itu udah kreativitas dari teman-teman yang luar biasa gitu. Jadi emang teman-teman eh, jangan salah memahami gitu. Kenapa kok saya kok meminta teman-teman untuk praktek tuh jangan salah memahami. Kemudian kemarin ada yang terkendala sinyal gitu ya teman-teman. Saya pribadi begini teman-teman, ingin melihat proses teman-teman gitu, ingin melihat proses teman-teman gimana sih teman-teman itu membagi waktu gitu ya ketika bantu orang tua, ketika teman-teman kegiatan sendiri, ketika teman-teman harus melaksanakan tugas kuliah gitu. Ya kalau mengenai gangguan yang memang di luar kemampuan kita ya sudah apalah daya gitu ya. Karena memang kita hanya manusia dhaif, manusia yang sangat lemah begitu ya. Tapi saya di situ melihat keserusan teman-teman gitu. Tugas sudah saya berikan dari hari Sabtu, kemudian Ahad, insya Allah teman-teman ada waktu keluarga, iya. Tapi teman-teman harus membagi waktu sedikit 1 jam bahkan 2 jam untuk mengerjakan tugas. Kemudian upload kan bisa toh gitu. Atau seandainya siap-siap tinggal upload kan bisa gitu. Atau Ahadnya upload ke YouTube atau Instagram atau Facebook dulu, baru Seninnya upload linknya. Loh Pak, dari Sabtu sudah mati listrik, nah itu udah nggak ada kekuasaan kita. Kalau begitu udah sudah lepas dari tanggung jawab kita. Jadi saya tetap menghargai teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu dengan izin Allah dilancarkan, tapi juga saya menghargai teman-teman yang berusaha mengumpulkan meskipun terlambat gitu. Jadi saya tetap menghargai semuanya. Ya manusia tidak mungkin bisa adil seutuhnya teman-teman ya gitu ya. Biar teman-teman tidak salah paham. Oke, sekarang kita akan membahas teman-teman. Hmm, Wajah saya gelap ya. Mudah-mudahan hatinya tidak gelap ya. Naudzubillah. Kemudian kita bahas sekarang kita bahas ini ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, mudah-mudahan sepakat ya sebelum kita mulai ya. Jadi kita kan sudah masuk ke yang 10 nih. Nah ini kan kemarin teman-teman praktek jenazah, saya menilai gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita udah mulai masuk yang ini, puasa, pengertian puasa, dan zakat, dan praktek menghitung zakat. Nah mudah-mudahan malah hari ini, jangan hari ini ya, ya bisa mudah-mudahan ya, hari ini selesai sampai 3 bab ini ya. Jadi nanti teman-teman absensi hari ini silakan disampaikan ke teman-teman yang lain. Itu saya anggap 3 kali pertemuan. Saya cuma di sini ingin meringkas gitu ya, biar nanti kuota teman-teman tidak terlalu habis nanti. Pak, kuotanya habis buat upload video ya, ya gimana itu tugas gitu. Saya juga tidak bisa kemudian menilai teman-teman harus masuk komit kemudian saya tunggu, saya tanya Mas Asegaf coba praktek sekarang perawat jenazah satu-satu gitu ya, sampai tahun 2022 baru selesai mungkin ya gitu. Apalagi kalau udah salah gitu Mas Asegaf sama oh salah ya Mas Asegaf, coba diulangi, coba diwara rampung-rampung itu gitu. Jadi saya memang minta video dari teman-teman itu supaya saya mudah
menilainya, kemudian teman-teman juga tidak capek menunggunya gitu loh. Jadi sebenarnya banyak banyak positifnya. Terkadang kita aja yang belum bisa merenungkan lebih dalam ya, merenungkan lebih dalam. Oke, nanti hari ini insya Allah kita bahas ini tiga ini puasa dan zakat. Kemudian besok pertemuan besoknya mudah-mudahan jika tidak ada halangan kita sudah mulai bahas pernikahan gitu ya. Dua ini pernikahan. Oh, sorry. Belum saya share screen ya. Wah, maaf. Oke, sudah tampak teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, gini nih, saya ulangi ya. Jadi, teman-teman sudah masuk sini nih, praktek merawat jenazah nih. Saya menilai gitu ya. Kemudian sekarang kita masuknya ke sini, puasa dan zakat dan menghitung zakat ini. Nah, mudah-mudahan nanti selesai. Kemudian besok tinggal ini, nikah dan muhallilat gitu dan muharramat gitu ya. Tuh. Kemudian teman-teman di terakhir tinggal ujian tulis. Lalu Pak, ujian tulisnya gimana? Nggak usah dipikirin, yang penting belajar insya Allah bisa begitu. Ntar ini saya mengizinkan beberapa yang terlambat. Oke, sekarang kita mulai masuk puasa ya. Oke, puasa. Sudah tampak teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Jadi begini teman-teman semuanya. Oke. Puasa, ini saya percepat ya karena teman-teman saya yakin puasa itu udah apa? Itu udah dari dulu dibahas dari SMP, SMA apa? Iya. Tapi di sini terkadang ada beberapa hal yang kita tuh tidak pembahasannya tidak sampai arah situ gitu ya. Saya ulangi. Puasa adalah artinya itu kalau ini dari bahasa Sanskerta dulu ya. Upayasa artinya dekat. Puasa artinya kuasa. Sehingga maksudnya adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Maksudnya begitu. Tapi kalau menurut bahasa Arab nih apa? Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 26 kata as-saum atau puasa berarti menahan. Atau al-imsak kalau dalam kitab-kitab fikih itu asyamu al-imsak gitu. Puasa itu adalah menahan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah tuh al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubiha gitu ya. Jadi puasa itu ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Yang membatalkan puasa apa? Coba banyak gitu. Tapi teman-teman di sini jangan salah memahami. Terkadang ada yang memahaminya itu begini. Pak, kalau otek-otek upil atau apa tuh namanya, korek kuping itu termasuk membatalkan puasa nggak Pak? Karena itu kenikmatan. Tidak bisa dikatakan begitu. Segala kenikmatan tidak bisa dikatakan kemudian membatalkan puasa tidak bisa. Karena hal-hal yang membatalkan puasa sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mohon maaf dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan para ulama gitu. Bukan kemudian berarti kenikmatan apapun termasuk membatalkan. Waduh, ini yang berat ini gitu. Jangan salah memahami dalam ibadah gitu. Karena kalau kita salah memahami, otomatis efek ibadah kita juga salah memahami gitu. Kemudian pembagian puasa. Puasa itu ada puasa Ramadan, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 183. Ini saya yakin teman-teman hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ya. Kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun gitu ya. Kemudian puasa qadha juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Puasa nadar. Puasa nadar itu apa? Sama puasa qadha. Puasa nadar itu puasa janji, teman-teman. Pak, kalau saya menikah dengan laki-laki yang soleh, maka saya akan puasa 1 hari. Wah, jadi setelah menikah, kamu soleh beneran suaminya sama, maka nadar saya harus saya lakukan. Tapi dalam hadis sana dijelaskan nadar itu termasuk orang yang pelit, yang suka nadar itu orang yang pelit. Loh, kenapa bisa begitu? Yo, ya gimana nggak pelit dong, dikit-dikit janji, dikit-dikit janji kan orang pelit namanya. Yo saya janji kan, yo saya janji, apalagi sama Allah gitu. Ini harus segera diselesaikan kalau nadar sama Allah. Kalau kodok itu teman-teman mengganti puasa ketika melakukan hal-hal yang memang dijelaskan dalam Al-Quran melanggar seperti ketika haji gitu ya. Ketika haji melakukan hal yang memang dilanggar seperti mohon maaf ya berhubungan suami istri dan kemudian menggunakan
dan lainnya lah banyak itu. Kemudian puasa kafarot. Puasa kafarot tuh ketika teman-teman tuh sumpahnya palsu. Ini harus puasa kafarot dengan 3 hari berturut-turut. Nah, ini termasuk berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari ya. Ingat di siang hari. Jangan kemudian memahami, oh berarti besok kalau saya udah nikah bulan Ramadan harus menjauhi istri saya Pak atau suami saya Pak. Enggak. Besok ketika udah nikah malam hari Bismillah insya Allah boleh gitu ya. Jadi tapi itu udah teman-teman dan nanti udah tarafnya udah ketika udah suami istri. Kok sekarang ya belum gitu ya, nggak boleh gitu. Kemudian diror istri atau ketika seorang istri apa ya berusaha berbuat tidak manut dengan suaminya, kemudian suami mendiror. Gitulah ya. Kemudian puasa fidyah itu pengganti dari kewajiban membayar dan karena melanggar peraturan badannya. Jadi gini teman-teman, kodok puasa juga termasuk tadi ketika puasa wajib ditinggalkan karena suatu hal seperti mungkin ada seorang ibu melahirkan gitu ya, atau seorang ibu menyusui, maka itu bisa diganti gitu dengan hari-hari yang lain. Fidyah ini itu adalah puasa ketika melanggar gitu ya. Mohon maaf, berarti tadi saya kodok, tadi saya salah berarti. Jadi yang fidyah itu ketika teman-teman melanggar di peraturan haji itu harus puasa 3 hari di kota Mekah atau Madinahnya, sisanya di rumah. Berarti kalau semua 10 hari puasanya fidyahnya berarti itu 3 hari di kota suci, 7 hari di kota asalnya atau di daerahnya, begitu ya. Saya percepat, puasa sunnah ada beberapa ini. Satu, puasa Ayyamul Bid namanya. Nah, Ayyamul Bid itu 3 hari pada tanggal 14, 13, 14, 15. Ini hitungannya ingat teman-teman, bukan bulan Januari, Februari, Maret, April atau bulan Komari, bukan bulan Samsiah, tapi bulan Komariah. Bulan Komariah itu yang Hijriah itu loh teman-teman. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu ya. Jadi tanggal 13 Rabiul Awal, 13 Rabiul Akhir, 13 Safar, 13 Ramadan begitu loh. Yang bulan hijriahnya itu, bukan bulan yang Januari Februari itu ya. Kemudian puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap Senin dan Kamis pahala kita akan dilaporkan sama Allah. Nah, kalau 3 hari pada setiap bulan atau Ayyamul Bid itu dijelaskan bahwa para sahabat membiasakan diri untuk puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa Arafah itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi teman-teman ketika waktu musim haji itu tanggal 9 Zulhijjah itu para jamaah haji berada di padang Arafah, sedangkan kita yang di Indonesia disunahkan untuk puasa. Kemudian pada puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi dijelaskan ketika man soma Ramadhana, kemudian summat taba'a sittata Syawalin. Jadi ketika sudah penuh bulan Ramadan puasa, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, ini dijelaskan para ulama tidak tidak harus berurutan. Jadi Lebaran hari Sabtu gitu ya, seumpama ya. Hari Ahad 1 Syawal tuh. Nah, langsung tanggal 2-nya, tanggal 4-nya, tanggal 5, tanggal 6 itu tidak harus berurutan. Jadi bisa yang penting 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura itu 9 dan 10 Muharram. Ini juga disunahkan gitu ya. Kemudian puasa Daud. Nah, puasa Daud saya yakin teman-teman sudah paham. Yang sudah paham tidak perlu dijelaskan kembali. Puasa yang dilarang. Satu, teman-teman puasa sepanjang masa atau namanya Asyamu Dahri. Puasa sepanjang masa, nggak ada buka, nggak boleh. Puasa tuh harus buka puasa gitu ya. Sahur dan berbuka. Kemudian puasa pada 2 hari raya, pada Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak boleh gitu. Kemudian puasa 1 dan 2 hari sebelum Ramadan. Nah ini ada beberapa orang yang memahami, oh saya mau 1 hari atau 2 hari saja lah buat persiapan bulan Ramadan. Nggak boleh. Nah, kalau saya niatnya puasa Senin Kemis untuk latihan bulan Ramadan, nah boleh itu. Tapi kalau dikhususkan hanya untuk dipersiapkan bulan Ramadan dan harinya bebas, bukan Senin Kemis atau bebas, yang penting niatnya buat latihan sebelum Ramadan, ini yang bermasalah gitu ya. Jadi kita memahami ibadah betul-betul yang yakin gitu ya, jangan kemudian oh yang penting aku arah latihan lah, bukan begitu. Ibadah itu bukan karena kita mau, tapi memang itulah perintah gitu ya. Kemudian puasa pada hari Tasyrik. Pada hari Tasyrik itu yang setelah Idul Fitri itu loh teman-teman. Maaf, Idul Adha 10 sampai 13 itu nggak boleh.
Karena itu hari-hari tetap masih hari-hari yang dibolehkannya menyembelih kurban, gitu ya. Kemudian puasa mengkhususkan pada hari Jumat saja. Pokoknya aku puasa hari Jumat tok, nggak boleh begitu. Itu nggak ada dasarnya begitu ya, nggak ada perintahnya. Kemudian puasa istri yang suami di rumah. Jadi ketika pokoknya suami 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 di rumah, pokoknya istri ini puasa itu juga nggak boleh, gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan ketika seorang suami ketika seorang istri ingin puasa maka dia harus meminta izin kepada suaminya untuk puasa. Jadi suami itu punya wewenang yang sangat luar biasa. Kemudian penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, ini ada dua teman-teman, dari ruqyah dan hisab, gitu ya. Ruqyah itu ketika teman-teman itu melihat langsung hilal. Nah, yang kita lakukan saudara-saudara kita yang meruqyah di pantai gitu ya, biasanya di pantai atau di pesisir gitu ya. Kemudian hisab itu perhitungan ilmu falak kalau bahasa kita. Kemudian pelaksanaan puasa, niat di malam hari. Niat ini di malam hari khusus untuk puasa wajib, teman-teman. Ingat, puasa wajib malam harinya harus sudah niat. Loh, niatnya gimana Pak? Diucapkan atau tidak? Ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus diniatkan supaya diucapkan supaya mantap. Ya monggo. Tapi kalau kita malam hari sudah bismillah berniat, kemudian atau bismillah, ya Allah tolong bangunkan hamba besok pagi untuk sahur. Itu juga termasuk niat. Kalau seorang ibu-ibu biasanya, kalau istri saya itu biasanya malam-malam sudah menyiapkan untuk sahur besok, itu juga ada bentuk niat gitu loh. Karena sia-sia menjadi hal kesia-siaan ketika kita hanya niat tapi tidak melakukan. Contoh ya, kita niat nih mau sholat mau sholat duhur di masjid sama mak. Kita niat saja nih, niat saja diucapkan gitu. Tapi kita tidak melakukan ya sama aja. Makanya lebih baik adalah ketika niat itu bisa eh, terwujudkan langsung gitu ya. Ini ikhtilaful ulama. Tapi kalau di Muhammadiyah atau di beberapa ulama lain mengatakan an-niyatu fi qalb atau an-niyatu fi sodr. Jadi niat itu ya ada dalam hati gitu, tidak perlu diucapkan. Itu juga termasuk pendapat beberapa ulama. Kemudian makan sahur teman-teman. Loh, Pak kalau saya nggak makan sahur boleh apa enggak? Boleh, tapi keutamaannya nggak dapat Mas itu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Jadi lebih baik sahur gitu. Pak saya kuat Pak, bukan masalah kuatnya. Di sini perintahnya begitu, sunnahnya begitu. Loh, kalau sudah imsak boleh nggak Pak puasa sahur Pak? Boleh. Imsak, imsak, begitu ya semuanya ya. Tetap boleh makan sahur sampai terdengar Allahu Akbar Allah, sampai terdengar azan. Jadi teman-teman di sini jangan kemudian salah memahami, wah, pokoknya aku kuat Pak. Bukan masalah itu, ini syariat teman-teman, ini syariat gitu ya. Kemudian ketiga, meninggalkan hal yang membatalkan. Satu, lupa perkataan kotor kan membatalkan Pak. Dalam hadisnya dijelaskan apa tuh namanya? Wa qaula zur wal amala bihi gitu. Jadi qaula zur itu atau perkataan kotor itu bisa menghilangkan pahala. Jadi di sini para ulama juga berbeda pendapat, apakah itu membatalkan atau tidak gitu. Loh Pak, kalau saya ngomongnya mohon maaf Pak, anjing, tapi itu udah biasa Pak teman saya menerima. Bukan masalah nerimanya, itu termasuk akhlak dan kesepakatan orang kalau ngomong anjing mesti jelek gitu. Bukan karena satu orang loh ya. Oh Pak, dia udah terima kok Pak saya panggil anjing. Bukan itu masalahnya. Masalahnya semua orang kalau dipanggil anjing mesti marah gitulah, gitu ya. Jadi bukan masalah orang yang nerima atau enggak gitu ya. Kok nerima kan bisa jadi karena sudah terlalu lama akhirnya dia wah salah karepmu gitulah ya. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi perkataan kotor kita harus hindari. Kemudian kedua, pembicaraan yang menyinggung orang, gibah orang itu harus dihindari. Tiga, bertengkar apalagi marah naudzubillah gitu ya. Seorang suami mencium istrinya dengan nafsu, ingat ya dengan nafsu itu juga sangat sudah nggak usah digambarkan. Kemudian kelima, perbuatan sia-sia seperti tidur berlebihan, bermain, sampai akhirnya ini apa namanya lupa dengan kita tuh ibadah itu puasa tuh untuk apa itu ya, karena bermain-mainnya terlalu sering. Oke, rukhsah. Rukhsah ketika tidak berpuasa. Siapa aja yang boleh tidak berpuasa? Satu, orang tua. Lupa saya udah tua Pak. Wow, udah tua apanya, masih muda, masih ganteng, cantik gitu kok. Udah tua.
Jadi udah tua merentah di sini tuh maksudnya para ulama menjelaskan tua itu maksudnya ya sudah tidak mampu puasa gitu, umur 90 tahun gitu. Ya Pak, saya juga umur 90 tahun Pak. Ah, nggak ada. Teman-teman mahasiswa umur 90 tahun nggak ada. Jadi orang tua di sini udah orang tua yang sepuh yang udah nggak mampu untuk puasa gitu ya. Nah, di situ bolehnya rukhsah. Loh Pak, terus gimana? Ya fidyah, membayar fidyah, tidak perlu kodok gitu ya. Kemudian orang sakit di sini bukan orang sakit yang ringan ya, panu, kurap, gatel, mimisen, apalagi cuman masuk angin, kemudian apa tuh pilek, enggak. Sakit yang sakit betul-betul parah dan harus makan gitu ya. Kalau nggak makan semakin parah sakitnya gitulah ya. Atau bahkan naudzubillah bisa meninggal dunia gitu ya. Anak kecil yang belum balik, kemudian haid dan nifas, kemudian bepergian, kemudian hamil dan menyusui. Ini semuanya hamil dan menyusui bisa dengan fidyah, safar bisa dengan kodok membayarnya, puasa itu, kemudian haid nifas bisa dengan fidyah maupun kodok. Menguburkan, ini kemarin ya udah menguburkan jenazah ya. Nah, jadi kemarin saya lihat eh, beberapa yang mau jenazah itu memang kemarin belum dipraktekkan teman-teman ya. Jadi masih ke menyolatkan ya terakhir ya. Jadi menguburkan jenazah itu teman-teman, satu kita itu melepaskan sendal dulu. Disunahkan sebelum masuk makam itu melepas sendal. Kedua, mengucapkan salam ketika masuk makam gitu. Assalamualaikum ya al diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun dan seterusnya itu panjang gitu ya. Masuk ke dalam liang lahat yang malamnya tidak malam ini dah. Kemudian masukkan dari arah kakinya terlebih dahulu. Jadi kalau memasukkan jenazah itu ya diusahakan ya kaki terlebih dahulu. Kalau memang bisa bareng-bareng lebih baik gitu ya. Maksudnya badan dengan kaki itu sejajar turun gitu ya. Tapi ini memang ada penjelasannya disunahkan kakinya dulu. Kemudian setelah jenazah sudah di dalam liang lahat didoakan gitu ya. Lupa kalau mengadani gimana Pak? Wah ini ikhtilaful ulama. Karena apa? Tidak ada secara eksplisit menjelaskan Rasulullah SAW ketika menguburkan jenazah kemudian mengadani. Adanya adalah hadisnya untuk mengusir syaitan maka dengan adzan. Jadi kan itu tidak menjelaskan secara eksplisit, secara rinci kalau menguburkan jenazah mesti azan. Itu enggak gitu. Lupa kalau ada azan ya sudah. Monggo. Kalau saya pribadi lebih baik meninggalkan gitu ya. Kemudian letakkan jenazah arah kiblat. Ya jelas masukkan tanah ke arah kepalanya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan secara singkat di video ya. Dibuka apa tuh namanya tali pocong yang di atas wajah itu dan di wajah itu dibuka, kemudian wajahnya ditempelkan ke tanah gitu ya. Kemudian tanda kuburan setinggi jengkal itu yang ganjel, kemudian yang kayu miring gini. Jadi jenazah kayunya miring gini, kemudian kayu gini kan. Ada dua kayu. Kemudian tanda kuburan tinggi jengkal. Jadi kemarin saya juga saya jelaskan tanda kuburan tidak usah berlebihan ya gitu. Kemudian mendoakan ketika meninggalkan kuburan. Saya kemarin juga sudah jelaskan di video. Nah, takziah ini juga terkadang beberapa ada yang salah memahami teman-teman. Takziah ini ada yang salah memahami. Pak, takziah itu saya datang kemudian bantu masak-masak, kemudian teman-teman di sini sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW dulu ketika takziah itu bukan malah bantu masak di rumahnya, tapi kita bawa masakan matang untuk keluarga yang ditinggalkan. Berapa hari Pak? 3 hari. Disunahkan membawa makanan. Satu, dua, adanya larangan makan di tempat orang meninggal. Ini kenapa kok dijelaskan larangan? Oleh para ulama menjelaskan larangan memakan di tempat orang meninggal itu satu, memberatkan orang yang sedang sedih gitu loh. Bayangkan ya, saya pernah ketika ayah saya meninggal almarhum, beberapa kiai datang, wong saya di daerah saudara-saudara kita NU juga, wong saya juga ada terah keluarga NU gitu ya. Beberapa kiai nggak kesedahar gitu, karena memang mereka tahu gitu, mereka tahu betul kita sedang sedih gitu, bukan malah kemudian oh mumpung ono yang meninggal teko wae mangan sing akeh, bukan begitu gitu. Beda dengan hajatan teman-teman ketika datang ke pernikahan. Wah, itu beda itu. Datang ke pernikahan silahkan lah, itu memang untuk apa ya, walimah itu kan memang untuk kesenangan ya, untuk makan banyak gitu ya. Tapi juga tetap menggunakan adab, jangan kemudian sate juga 10 gitu. Es krim juga telu, jangan begitu juga, tetap menggunakan adab-adab Islami. Kemudian ziarah juga disunahkan tadi sudah ya. Ziarah tadi sudah.
mendoakan mayat yang diziarahi dan umat Islam lainnya. Jadi memang kita ketika ziarah itu tadi betul melepas sendal, kemudian mengucapkan salam, sebagaimana tadi menguburkan jenazah itu, kemudian di situ berziarah itu untuk mengingat mati gitu ya, bukan untuk meminta-minta gitu. Jadi memang kita berziarah tuh eh, mendoakan mereka gitu, karena mereka butuh doa kita gitu. Karena dalam hadisnya dijelaskan eh, ada seorang ayah gitu ya meninggal dunia, kemudian diangkat derajatnya di hadapan Allah. Wartaki naik, warfa naik terus naik terus. Kemudian ditanya, ya Allah, kenapa kedudukanku menjadi naik begini gitu? Orang yang meninggal, Allah menjawab dalam hadis itu, bistighfari waladak lak, dengan sebab istighfarnya anakmu, mohon ampunannya anakmu untuk kamu sehingga naik derajatnya di hadapanku. Bayangkan teman-teman, kita di situ datang ke makam orang tua kita, mungkin mbah kita gitu ya, datang. Kemudian Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wasalin wa barad, dan doa sepanjang-panjangnya. Intinya minta ampunkan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau doa simpelnya gini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wah, itu dah semuanya orang Islam dari ayah kita sampai atas yang sebelum ayah kita meninggal semuanya dapat doa semuanya. Jadi kita di situ mendoakan mereka untuk kebaikan mereka gitu. Atau doa yang biasanya para kiai itu juga menyebutkan, Allahumma ja'alna maqabir raudatan fil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan-kuburan umat Islam seperti taman-taman surga. Wah, itu dah enak banget rasanya doa begitu tuh, rasanya dah nyaman gitu kita mendoakan mereka gitu. Karena kita juga suatu saat butuh didoakan gitu teman-temannya. Bukan kemudian kita sekarang malas mendoakan, besok minta didoakan, itu juga hal yang lucu gitu ya. Kemudian keempat, mendoakan mayat yang diziarahi yang tadi sudah disebutkan ya. Oke, itu tambahan takziah dan merawat jenazah, kemudian puasa. Sekarang kita masuk zakat. Nanti kalau ada tanya jawab terakhir saja ya. Oke, zakat. Zakat itu apa? Oh, ini saya nggak kelihatan nggak begini ya. Saya besarkan. Oke, zakat itu dalilnya nih teman-teman. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini surat Al-Bayyinah ya. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang menunaikan zakat gitu. Kemudian dalam surat Rum juga dijelaskan wa ma ataitum min riban gitu ya. Nanti silakan dibaca lebih direnungi. Jadi ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat itu sangat diperintahkan gitu ya. Dalam hadisnya jelas ya, bunil Islam ala khamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah gitu ya. Jadi Islam itu dibangun dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu ya. Jadi kita menunaikan zakat itu juga melakukan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat fitrah. Apabila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, sedang kamu berlapang rizki, maka keluarkanlah zakat fitrah. Sebanyak berapa? 2,5 kilo. Dari bahan makananmu sebelum sholat id untuk membersihkan puasamu dan untuk makanan orang-orang miskin. Ingat, untuk zakat fitrah itu targetnya adalah orang-orang miskin. Bukan seperti zakat mal ya, yang ada berapa asnaf itu, berapa golongan. Dalam hadisnya dijelaskan, Ibnu Umar berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar. Ingat, zakat fitrah meskipun anak kita, bukan anak kita, adik kita masih kecil, tetap harus zakat fitrah. Loh, Pak, bagaimana caranya? Yuk kita bayarkan. Kalau kita nggak bisa membayarkan, minta orang tua. Pak, Bu, ini buat adik sekalian saya bayarkan zakat ya, gitu. Karena anak saya itu masih usia 2 tahun 6 bulan ya. Itu juga saya zakatkan. Jadi istri saya bayarkan zakat, anak juga saya bayarkan zakat. Karena memang ini zakat fitrah ini untuk semuanya gitu, baik kecil maupun besar loh. Gitu ya. Beliau memerintahkan membaginya kan sebelum orang-orang pergi sholat id. Jadi memang sebelum sholat id itu
dia dibagikan zakat fitrahnya. Nah, di sini hikmah, ingat hikmah dari pensyariatan ini supaya setelah sholat Idul Fitri pada bulan Ramadan, selesai kan Idul Fitri itu, mereka ada makanan. Karena terkadang kalau setelah Id, namanya Id kan hari bahagia ya, tapi nggak punya makanan kan jadi bukan bahagia namanya, gitu ya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas setiap jiwa muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki perempuan, kecil atau besar, banyak atau muda. Jadi ini menjelaskan tentang, ini banyak hadisnya nih, tidak akan saya sebutkan satu-satu, uh, termasuk adanya pensyariatan dengan metode kias. Kias itu persamaan. Di sini dalam hadisnya jelaskan gandum ya. Gandum. Itu makanan pokok Arab Saudi ya sampai sekarang termasuk kurma. Makanya kita zakat fitrah bukan satu sok kurma atau gandum tapi dengan menggunakan beras gitu ya. Itu para ulama sepakat itu. Dengan hukum kias gitu ya. Sama-sama makanan pokok gitu ya. Nah, dalam hadis lain dijelaskan kismis gitu ya. Dan juga yang terakhir nih, hadis yang terakhir, mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor. Jadi ketika kita kelepasan tadi nih, ketika puasa kemudian puasa Ramadan kelepasan melakukan ucapan-ucapan kotor keluar, dengan zakat fitrah itu termasuk mensucikan ucapan kotor kita, gitu ya. Dan serta memberikan makan pada orang miskin, barang saya menunaikan sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima, tapi setelah menunaikannya, setelah sholat Id, itu dihitung sebagai sedekah. Jadi bukan lagi zakat fitrah. Setelah Idul Fitri nih, sholat Idul Fitri kita baru bagi makanan 2,5 kilo tadi, itu bukan namanya bukan zakat fitrah, tapi sedekah. Zakat tanaman, saya singkat ya. Zakat tanaman intinya 1/10 ketika tanamannya diairi, ketika tidak diairi ya maksud saya. Jadi apabila tanamanmu telah sampai nisab 5 wasok, maka keluarkanlah zakat 1/10 atau 10%. Kecuali jika tanamannya diairi dengan pengairan, maka zakatnya cukup setengahnya atau 1/20-nya, 5%. Jadi kalau memang tanamannya diairi dengan lancar biasa, bukan dengan diesel, bukan dengan apa yang membiayai ya, itu 10%, tapi kalau dengan pembiayaan yang berat itu 5%. Intinya begitulah kalau zaman sekarang ya. Hadisnya ini, tanaman yang disiram dengan air hujan, maka mata air atau tanpa usaha zakatnya 1/10. Tapi kalau tanaman disiram dengan gayung, maksudnya tadi dengan, kok sekarang bukan gayung ya, diesel itu ya, maka zakatnya 1/5. Zakat hewan. Nah ini zakat hewan, saya persingkat ya, sapi, kerbau, ini kena zakat selama sudah sampai nisab. Ingat nisabnya 40 dan 50 ekor. Maksudnya di sini 40 atau 50 ekor ini betul-betul yang bintun laben. Bintun laben itu udah usia yang itu dijelaskan usia-usia yang sudah lama gitu. Maksudnya itu udah jadi masuk nisab itu gimana Pak? Maksudnya nisab itu maksudnya gini teman-teman. Semua teman-teman menggembala sapi nih. Punya sampai 125 sapi dalam setahun. Dan itu teman-teman tidak berkurang bahkan bertambah sapi itu. Nah, itu kena zakat tuh. Tapi kalau teman-teman cuma punya 20 sapi atau sampai 30 sapi lah, 30 sapi. Dan ketika sebelum setahun kok udah berkurang 5, 4, nggak berkurang lagi. Nah, itu udah nggak kena zakat tuh. Intinya zakat ini akan terkena bagi teman-teman pengusaha besok. Saya doakan teman-teman menjadi seorang pengusaha semuanya, tapi tetap ingat zakat ya. Nah, di sini harus setahun dulu. Semua teman-teman punya 150 sapi tadi, setahun, dan setahun, nah itu baru bisa harus zakat. Tapi kalau nggak sampai setahun kok udah berkurang terus karena laku atau karena dibeli orang atau karena apalah gitu. Naudzubillah karena meninggal penyakit sama ya nggak ada zakatnya gitu lah ya. Itu nanti bisa dipahami lebih dalam. Kemudian wajib zakat pada hewan ternak. Ini tadi batasan minimalnya wajib zakat ya. Ini hadisnya ini. La zakat afima lihat yahula alaihal. Tidak ada pada harta kewajiban zakat sehingga berlalu padanya 1 haul. 1 haul itu maksudnya setahun tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi harus tahun dulu tuh
baru dilihat kalau memang masih sesuai tadi pintu labennya masih ada, maka itu harus kena zakat. Loh Pak, saya bingung Pak, mana bintu laben mana harus zakat atau tidak? Ya undang petugas zakat gitulah. Dari mana? Dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari Lazis ada, maksudnya Lazis Lasnas ya, Basnas ya Basnas bisa gitu ya. Oh, banyak itu, banyak. Kemudian silakan. Zakat emas, nah, zakat emas intinya 2,5 ya 2,5% dari harta kita. Nah, ini ayat Al-Qur'annya ini surat At-Taubah ayat 34. Jadi orang-orang beriman sungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang salah wa yauzubillahi min dzalik. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya ke jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi teman-teman di sini ada peringatan nih, ketika kita hanya menimbun emas perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, Allah langsung memperingatkan, beritahukan kepada mereka. Itu ya, Masya Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Naudzubillahi min dzalik. Berikanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian dalam hadis juga jelaskan Rasulullah SAW masuk menemuiku lalu melihat di tanganku ada beberapa ekor cincin dan emas, cincin dan perak. Lalu beliau berkata, apakah ini wahai Aisyah? Aku pun menjawab, saya memakainya untuk berhias bagimu, untuk ummu ya Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya lagi, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Lalu saya menjawab, belum. Beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam, cukuplah itu bagimu untuk masuk neraka. Bayangkan, istrinya sendiri aja diperingatkan begitu loh teman-teman. Aisyah, istri Rasulullah SAW, diperingatkan begitu. Cuman pakai cincin dan perak untuk menghias, untuk membuat suaminya tuh tertarik gitu ya Rasulullah SAW. Tetap sampai dikatakan itu cukup buat membuatmu masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi emang kita kalau zakat itu, zakat emas tuh seberapapun ya diusahakan dikeluarkan. Nah ini para ulama memegang hadis ini ya, kalau emang punya emas berapa, harga berapa, 2,5%-nya langsung zakatkan gitu ya. Itu pendapat para ulama gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, saya masuk dengan bibiku untuk menemui Rasulullah SAW, dan saat itu bibiku memakai gelang dari emas. Lalu beliau berkata kepada kami, apakah kalian sudah mengeluarkan zakat ini? Asma mengatakan, belum ya Rasulullah SAW. Beliau menjawab, SAW, tidaklah kalian takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka? Oleh karena itu keluarkanlah zakat. Ini peringatan yang kedua. Pada istri yang lain, Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran juga dijelaskan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya. Maksudnya harta yang memang berlebih gitu ya. Yang keluarga sudah dapat, kemudian anak sudah dapat, baru gitu ya. Dari ayat di atas dijelaskan secara umum bahwa harta yang diinfakkan adalah harta yang lebih dari kebutuhan. Dalam masalah ini perhiasan emas yang digunakan sehari-hari hanya sebatas kebutuhan untuk mempercantik diri dengan penggunaan yang wajar, maka tidak mengeluarkan zakat padanya. Ini yang tadi saya sampaikan, ada perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang tadi berpendapat yang penting harga emasnya segitu ya 2,5%-nya gitu ya. Tapi ini ada pendapat lain karena memaknai Al-Quran ini kalau cuma untuk kebutuhan sehari-hari nggak usah dizakati gitu ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perhiasan emas yang harus diinfakkan adalah perhiasan yang melebihi batas kewajaran. Tidak dipakai dalam arti bahwa perhiasan itu disimpan telah melewati 1 tahun dan telah mencapai nisab. Ingat 2,5% zakat emas itu yang pendapat kedua ini adalah setelah terkumpul setahun dan terkumpul 85 gram emas murni. Loh Pak, berarti kok saya sebagai perempuan beli cincin cuma 300.000 nggak harus zakat Pak? Iya, tapi saran saya mengikuti pendapat ulama yang pertama tadi juga untuk menjaga kita. Kan kita nggak tahu tuh. Tadi kan dalam hadisnya jelaskan, Aisyah, kamu cukup masuk neraka, naudzubillah min dzalik gitu ya. Atau apakah kamu tidak takut ketika dipakaikan gelang dari api neraka gitu ya? Jadi itu sudah peringatan sebenarnya. Tapi ulama yang kedua memahami ayat Al-Quran ini gitu. Kalau saya mengambil tengah-tengah di situ. Ketika
kita punya harta emas sekecil apapun, 2,5% keluarkan dari harganya. Semua harga 300.000. 2,5%-nya berapa? 30.000 apa 3.000? 30.000 ya. 30.000 kasihkan ke orang. Itu sebagai bentuk zakat kita gitu ya. Jadi teman-teman di situ memilih yang mana? Kalau saya tadi menggunakan dua pendapat tadi. Ketika sudah sampai 85 gram lebih setahun juga, ya kita zakat lagi nggak masalah gitu ya. Karena kan kita harta memang titipan dari Allah kan begitu ya. Oke. Ini penjelasan hadisnya. Bilang kamu memiliki 200 dirham. Kemudian sudah berlalu 1 tahun. Maksudnya setahun itu masih milik kita. Maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Oh, bayangkan sedikit sekali, dari 20 dinar cuma setengah dinar kan begitu ya. Dan setiap kelebihan dari nisab, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Kalau bingung Pak, saya bingung teorinya Pak, ya tanya orang gitu, tanya petugas zakat, selesai gitu lah ya. Nah ini contoh perhitungannya teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa pahami ya lebih dalam. Ini contoh singkat dari saya ya. Jadi begini teman-teman. Ketika seorang Haji Mahmud ya, kalau di sini saya seorang Haji Mahmud, peternak ayam boiler 1.000 ekor per minggu. Pada akhir tahun 2008 tutup buku laporan sebagai berikut. Stok ayam boiler masih 1.200 ekor. Dengan berbagai macam umurnya ya, ada yang masih muda, ada yang udah tua gitu. Ditaksir harganya 27.600.000. Dikas uang bank setelah pajak 10 juta. Stok pakan dana babatan 3 juta, hutang masih ada 5 juta, hutang jatuh tempo 10 juta dan saldo total 35.600.000. Kandang ayam tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati sebab tidak diperjualbelikan. Ya ini sudah sepakat ya. Nisab zakatnya bagaimana Pak? Ini nisab zakat perdagangan atau perniagaan setara 85 gram emas murni 24 karat. Jadi tadi 85 gram emas murni itu sebagai patokan juga untuk zakat-zakat yang lain seperti zakat perniagaan gitu ya. Jika harga emas murni 24 karat 250, maka nisab zakat peternakan ayam boiler adalah 250 kali 85 gram. Total 21.250.000. Jadi jumlah saldo yang dimiliki Haji Mahmud padahal 35.600.000. Maka terkena zakat. Dari 35.600.000 ini dikalikan aja 2,5%. Selesai loh. Pak, gimana kok cara ngitungnya dia harus zakat atau enggak? Ya ini contoh simpelnya begini. 85 kali dengan harga emas sekarang per gramnya berapa? 85 kali harga emas sekarang, semua harga emas sekarang 400.000 semua ya. Kemudian saldo total berapa? Kalau memang di atas saldo total maka dia harus zakat. Zakatnya berapa? Oh, cuma kali 2,5% ya, cuma 800.000. Bayangkan kekayaan 35.600.000, zakat cuma 890.000. Tapi tadi manfaatnya bisa menyelamatkan dari ucapan-ucapan kotor, menghapus dosa. Ini termasuk syariat. Wah, berjuta manfaat. Menyembuhkan penyakit, banyak banget lah pokoknya manfaatnya. Dengan 890.000 tadi. Jadi memang Islam tuh sangat adil ya, aturan Islam itu. Oke, Oke, ini cara perhitungannya. Nah, cara mendapatkan zakat, maksudnya di sini orang-orang mendapatkan zakat ya, ada 8 asnaf. Tadi sudah sebutkan beberapa asnaf, ternyata 8 asnaf atau 8 golongan, satu orang fakir miskin. Ini zakat mal ya. Orang miskin, amil zakat juga dapat atau petugas zakatnya. Keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5 budak, kalau masih ada, sekarang sudah tidak ada. Keenam orang yang berhutang. Jadi orang berhutang tuh berhak mendapatkan zakat loh teman-teman, gitu ya. Kemudian ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Teman-teman juga seharusnya bisa dapat zakat. Orang yang berjuang di jalan Allah dalam kondisi belajar gitu ya, bisa dapat zakat juga gitu. Tapi jangan kemudian setelah ini kemudian teman-teman menuntut bagian Basnas ya, saya dapat zakat enggak. Zakat ya jangan terlalu diharapkan lah gitu. Tapi teman-teman sebenarnya berhak gitu ya. Kemudian ke-8 Ibnu Sabil, ya, teman-teman bepergian ke luar negeri atau di negeri orang lain, teman-teman juga berhak sebenarnya mendapatkan zakat. Maka teman-teman kalau melihat di Saudi Arabia itu
banyak yang bagi-bagi uang di situ gitu ya. Karena memang tahu oh ini bukan orang Indonesia, bukan orang Saudi Arabia, ini orang ajnabi. Ajnabi itu orang yang luar negeri gitu ya, orang asing gitu. Oke. Oke, sekarang kita praktek coba yang di ini. Oh, ini juga ada nih, nanti bisa dibaca ya. Lazis tentang ini, tentang permasalahan hukum dan hikmah di zakat. Oke. Saya sebentar. Sebentar. Nah, Pak, kalau cara singkatnya gimana, Pak? Cara singkatnya. Nih, saya lihat tekan ke teman-teman ya. Cara singkatnya. Oke. Udah muncul, teman-teman? Muncul nggak? Muncul, Pak. Nah, Udah, Pak. ini teman-teman bisa ngeliat ini. Ini juga secara aplikasi. Tadi kan teorinya gejibel tuh, banyak banget tuh teorinya tuh, teman-teman. Saya yakin ya pusing gitu ya. Karena saya pun juga harus memahami lebih dalam lagi gitu. Makanya saya terkadang zakat itu saya serahkan kepada petugas zakat yang lebih paham gitu ya. Nah, ini bisa di link ini. Teman-teman bisa suatu saat kalau pengen lihat ya. Jadi di sini bisa milih zakat apa nih? Zakat mal, zakat profesi atau fidyah gitu, bisa milih. Contoh zakat mal ya. Teman-teman semuanya punya tabungan 10 juta semua. Pak, saya punya tabungan 10 juta, Pak. Dirolu. Pas ya 10 juta nih ya. Ya 10 juta. Pak, saya punya emas dan perak cuman 5 juta, Pak. Girolu. Motor saya satu, Pak, harga 12 juta, Pak. Girolu. Girolu. Surat berharga saya nggak punya, Pak. Hutang ada, Pak. 10 juta, Pak. Girolu. Girolu. Saham. Saham 0, Pak. Oke. Ini dari total teman-teman. Nggak ada nilai zakatnya. Coba kita lihat. Kalau kita kurangi coba ya. Kita dapat harus bayar zakat tuh berapa sih gitu. Semama kita tambahi 20 juta. Kemudian kita tambahi harganya 40 juta. Saham kita tambahi 50 juta. Yang pribadi semama 10 juta. Nah, ini udah muncul nih teman-teman nih. Oh, berarti kekayaan teman-teman nih dari 30 juta, 20 juta, 40 juta, 50 juta, zakatnya sekian. Ini dengan syarat tadi sudah mencapai 1 tahun dan dikalikan dengan harga emas tadi, harga emas sekarang ya, 85 gram kali berapa, total kekayaan berapa. Nah, nisab untuk tahun ini, nisab untuk zakat tahun ini sekian, 86.700.000. Ini tuh zakat mal, teman-teman. Nah, kalau zakat profesi gimana, Pak? Nah, zakat profesi nisabnya 3.800.000. Jadi teman-teman semua gajinya, sama teman-teman ngajar nih, udah ngajar atau menjadi YouTuber atau jadi apa? Penghasilan sama 50 juta. Girolu. Pendapatan lain teman-teman mungkin endorse gitu ya. 10 juta. Girolu. Utang cicilan sama teman-teman ada 3 juta. Girolu. Nah, teman-teman harus tetap zakat. Nih, zakatnya sekian. Jadi teman-teman ini termasuk aplikasi yang menurut saya sangat mudah untuk teman-teman bisa pahami ya. Vidya termasuk di sini juga ada, nanti teman-teman bisa kalau Vidya tapi kelihatannya masih agak error aplikasi ini. Tapi untuk yang zakat mal dan zakat profesi teman-teman bisa mengambil di sini. Loh Pak, zakat profesi memang ada Pak. Zakat profesi itu beberapa ulama memahami di situ adalah teman-teman itu disamakan dengan apa ya? Menzakati apa yang memang diusahakan teman-teman. Karena
perniagaan, kemudian peternakan, semuanya kan juga usaha sebenarnya. Saya pun juga sama berusaha begini, mengajarkan ilmu juga ada zakat profesinya. Ini ikhtilaful ulama, tapi di Muhammadiyah sudah menjadi kesepakatan. Jadi tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Oke, kemudian ini saya tambahan. Kalau tuntunan ibadah di Muhammadiyah ini kan tadi dijelaskan ya. Ini ada, silakan bisa dibaca sendiri lah. Saya menjelaskan lumayan panjang masalahnya. Nanti takutnya teman-teman juga terlalu lelah gitu ya. Intinya di sini saya ambil kesimpulannya sedikit-sedikit aja, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di kitabnya langsung atau di PDF-nya. Ini teman-teman bisa download di internet tuntunan ibadah Ramadan menurut Muhammadiyah ada gitu. Ini pertama hadisnya dijelaskan ini. Nah, disinilah penjelasan tentang berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Kemudian pengkondisian, kemudian persiapan sarana prasarana, ini masih persiapan. Nah, pengertian puasa ini tadi saya sebutkan, nah dari hal-hal yang membatalkan dari tersebut sampai sudah beberapa sudah saya sampaikan teman-teman. Jumlah hari puasa ini, hari puasa di Muhammadiyah memahaminya ini. Ini teman-teman. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab gitu ya. Jadi di sini maksudnya adalah ya kita tuh berhitung gitu, berhitung tentang pergerakan matahari, pergerakan bulan, pergerakan bumi gitu ya. Karena mereka ada perjalanan bulan itu gitu ya. Kemudian dalam hadisnya juga dijelaskan, sudah pernah saya singgung sebenarnya, fakdurulah, ini hitunglah gitu. Jadi Muhammadiyah menggunakan hisab juga dengan dasar gitu ya, tidak kemudian sembarangan gitu ya. Kemudian Al-Quran juga ada hisab yang digunakan di Muhammadiyah adalah hisab hakiki gitu ya, bukan dengan ilmu nujum atau hanya ramalan gitu ya. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari itu dan bulan bergerak atau beredar menurut perhitungannya. Jadi memang mereka bergerak matahari dan bulan itu dan bisa dihitung gitu. Makanya di Muhammadiyah itu sekarang udah ada infonya nih teman-teman. Sebentar. Di Muhammadiyah itu sudah ada maklumatnya nih, saya sampaikan ya. Padahal Ramadan masih bulan April teman-teman. Tapi sudah diumumkan dari sekarang. Nih. Ramadan, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ramadan pada tahun ini 42 jatuh pada hari Senin Pon 12 April 2021 jam sekian. Dengan ilmu hisab di Muhammadiyah, yo ribet Pak, yo ribet. Saya juga mumet serius. Ini yang bisa memang hanya orang-orang eksakta ya, memang betul-betul sering ngitung, sering ngerti macam celuk-celuknya lah. Saya agak repot. Tapi ada aplikasi yang ringkas sebenarnya dan hampir sama hasilnya. Tapi tidak saya sampaikan di sini. Jadi Muhammadiyah sudah tahu nih Ramadan pada hari Senin. Kemudian hari jatuh karena pada hari Senin jam sekian, jam 9, maka jatuh pada hari Selasanya. Berarti hari pertama Ramadan jatuh pada 13 April. Padahal tanggal 12 April sebenarnya sudah masuk Ramadan nih, seharusnya kan. Karena istimewa jelang Ramadan atau garis pembeda antara hari sebelumnya dan hari setelahnya itu sudah terjadi pada jam 9 gitu. Ini perhitungannya Muhammadiyah. Nah, ini tingginya sekian. Nah, tingginya plus ini. Nah, kalau tingginya sekian insya Allah besok bersamaan dengan ormas lain nih, insya Allah. Kalau tingginya sekian loh, plus 3 derajat. Karena di saudara kita Nahdlatul Ulama itu kan syaratnya 2 derajat ya. Nah, ini kok 3 derajat berarti insya Allah sama besok. Tanggalnya sama. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Syawal 12 Mei 2021. Akhirnya jatuh pada hari Kamis 13 Mei-nya. Tingginya sekian, berarti insya Allah Ramadan dan Syawal insya Allah sama, gitu ya. Tidak hanya Ramadan Syawal teman-teman, Zulhijjah juga sudah dihitung. Nah nih, sekian, tingginya sekian, dan jatuh pada tanggal sekian. Jadi disimpulkan begini, 1 Ramadan 13 April, 1 Syawal 13 Mei, berarti puasanya 30 hari ya, 30 hari. Kemudian 1 Zulhijjah 11 Juli, hari Arafah 19 Juli,
Dan Idul Adha maksud saya 20 Juli. Jadi dari perhitungan-perhitungan tadi yang dalam apa yang dijelaskan tadi dalam buku tuntunan ibadah di Muhammadiyah, nah itu sudah dilaksanakan gitu ya. Nah ini wala syamsa yang bagilah antut terikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan tidak mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini yang dihitung sama Muhammadiyah itu di sini. Beredar pada garis edarnya. Nah, ini kewajiban Ramadan itu sudah disebutkan tadi hadisnya, yang diwajibkan puasa. Jadi kalau perempuan haid dan nifas, ini di kondisi disebutkannya haid ya, tidak sholat dan tidak perlu puasa. Kemudian, nah ini kalau haid diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi kalau sholat itu beberapa ulama juga menjelaskan tidak perlu mengkodok karena memang sholat itu ya kalau udah ditinggalkan ya mohon maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah, sholat taubat dan tidak diulangi lagi gitu. Itu sebagai hukuman sebenarnya. Dia udah lalai, maka tidak ada kodok sholat gitu ya. Itu menurut beberapa ulama. Oke, ini orang-orang yang tadi sudah disebutkan, orang sakit, orang tua, perempuan hamil gitu ya. Nah, ini fidyahnya 1 mud atau setengah kilo kurang lebih lah ya dari makanan pokok untuk setiap harinya yang ditinggalkan. Sama meninggalkan hari 7 hari ya berarti 7 kali gitu ya fidyahnya ya. Atau 7 orang maksudnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ya ini makan minum, kemudian bertemunya suami istri. Ini nanti bisa dibaca sendiri lah masalah. Wah ini masih banyak sekali, masih ada sampai 72 halaman. Jadi teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tinggal besok insya Allah